Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Citra Purnama, NIM 2519145, kelas P3 4D. Saya akan menjelaskan tentang security pada sistem terdistribusi. Yang pertama itu pengertian dari security. Security ialah serangkaian langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya, seperti database, server, yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Yang kedua itu fungsi dari security. Fungsi dari security itu melindungi data dari kebocoran atau pengambilan informasi oleh penerima tidak berhak, dan pengubahan informasi yang tidak legal, serta gangguan operasi sistem tertentu. Dan yang ketiga itu penyerangan pada sistem terdistribusi. Penyerangan pada sistem terdistribusi terbagi dua. Yang pertama penyerang pasif, yaitu hanya mengamati komunikasi data, dan yang kedua penyerang aktif. Secara aktif memodifikasi komunikasi atau data pemalsuan. Dan yang keempat itu enkripsi. Enkripsi ialah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi algoritma enkripsi modern menggunakan kunci atau key. Tipe-tipe dari algoritma enkripsi itu share secret key, yaitu pengiriman dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua, public private key. Pengiriman menggunakan public key untuk mengenkripsi pesan penerima, menggunakan private key yang cocok untuk mendeskripsi pesan. Selanjutnya, serangan terhadap perangkat keras. Serangan terhadap perangkat keras komponen sistem informasi atau server atau workstation masih menjadi salah satu serangan yang berakibat cukup fatal. Terdapat beberapa malware yang menyerang hardware, antara lain chipset level backdoor, steel hard drive backdoor, dan Intel processor SMM exploit. Meskipun secara praktis serangan ini lebih sulit untuk dilakukan karena membutuhkan akses langsung ke perangkat keras. Namun, apabila terjadi akan berakibat sangat fatal. Dimungkinkan untuk memasukkan sebuah virus trojan atau malicious kode ke dalam IC yang digunakan oleh komputer. Apabila hal ini terjadi, maka produsen komponen komputer akan mengalami terus dan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar karena selama ini tidak terdapat kontrol pada produsen IC, sehingga injeksi trojan ke dalam IC oleh pihak-pihak yang berkepentingan sangat dimungkinkan. Cara mengatasi dari serangan terhadap perangkat keras ini itu serangan pada perangkat keras merupakan serangan yang cukup sulit dilakukan karena penyerang harus memiliki akses fisik ke komputer yang akan diserang. Maka langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau memitigasi serangan ini adalah dengan memberikan pengaman fisik di ruang server atau data center atau Al-Fedaki dan Al-Sumaid. Pengaman fisik mulai dari akses kontrol terhadap ruang data center, akses kontrol terhadap server rack, dan akses kontrol terhadap fisik server. Seperti pengamanannya seperti firewall. Yang kedua, serangan terhadap perangkat lunak. Serangan terhadap sistem operasi. Serangan terhadap sistem operasi sebagian besar mentargetkan memori atau dikenal dengan memori corruption vulnerability yang mengakibatkan ketidakstabilan sistem operasi atau crash, atau bahkan dapat mengakibatkan privilege escalation, bahwa akses ke dalam memori yang terlarang dapat mengakibatkan pengguna biasa mampu menjalankan aplikasi serta administrator root. Adapun cara mengatasi serangan terhadap perangkat lunak. Cara mengatasinya itu serangan terhadap sistem operasi dapat dilakukan dengan melakukan update terhadap sistem informasi yang digunakan. Update akan memberikan perbaikan terhadap sistem operasi, terutama dari sisi keamanan. Selain perbaikan aspek lain seperti tampilan, penambahan fitur. Dengan selalu mengikuti update yang tersedia oleh produsen sistem operasi, maka celah keamanan yang ada dapat tertutup. Selain itu, penggunaan software bajakan akan dapat membahayakan sistem operasi. Sebagian besar aplikasi crack untuk membajak software akan membuka backdoor yang memungkinkan malware untuk masuk ke dalam sistem.
pada saat kita mendownload aplikasi ada crack. Jadi crack itu akan membajak software kita. Jadi cara mencegahnya kita harus men-scan dulu agar crack itu aman atau tidak. Saya mengambil contoh kasus yang pernah terjadi. Yang saya ketahui yang pertama itu peretesan data pengguna akun Tokopedia yang berada di database-nya mungkin, dan akunnya itu diperjualbelikan oleh orang yang meretas. Akibatnya mungkin ini keamanan pada database terlalu lemah, keamanan pada database terlalu lemah, dan kemungkinan ada celah untuk meretas data penggunanya. Yang kedua, peretasan bineka.com. Hal ini sama seperti pada Tokopedia, yaitu meretas akun-akun pengguna dan akun-akunnya itu diperjualbelikan. Kadang-kadang dari peretasan ini, jika akun-akun diperjualbelikan bisa mencapai ratusan juta. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.